Oke, selamat pagi buat kita semua, seluruh rekan tani yang ada di Nusantara. Di sini saya berbagi tips cara mengolah lahan untuk tanaman jahe sebelum kita tanam. Jadi sebaiknya sebelum kita melakukan ini semua yang kelihatan di video, sebaiknya kita bajak dulu. Setelah kita bajak, kalau bisa kita diamkan dulu kurang lebih 2 minggu atau lebih. Atau sekalian setelah dibajak disiramkan dolomit. Bisa juga untuk menetralkan pH tanah kita. Jadi kita tunggu kurang lebih setelah kita bajak, kita kasih dolomit. Sebaiknya kita tunggu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Supaya dolomitnya menyerap ke dalam tanah, bisa menetralkan pH. Oke, dan untuk seperti tempat saya ini lahan miring kurang lebih 45 derajat. Sebaiknya melakukan ini, bentuk bedengannya posisinya horizontal. Oke, kita untuk menghindari apabila air meluap dari atas sana saat musim hujan, tidak merusak tanaman nantinya dan tidak membawa pupuk atau metannya ke bawah sana. Jadi kalau di sini saya posisi nanamnya di ini lubang-lubang parit bedengan, bukan di atas bedengannya. Ya, untuk menghindari saat hujan nanti pupuk nggak turun ke bawah, dia tetap di situ di posisi tanamannya. Jadi sebelum, dan ini kalau bisa setiap ini, terutama yang daerah musim hujan, kalau seperti tempat saya, kalau bisa tiap ada sudut kemiringan kita kasih ini paret untuk menghindari itu tanaman terganggu saat hujan. Seperti ini, saya di sini buat paret juga, di sini buat paret juga. Di atas sana pun ada juga paret. Dan di sana, di sudut sana sampai bawah kita buat paret. Jadi kita sebelum tanam harus kita buat dulu ini di lubang-lubang ini metannya, yaitu kalau saya menggunakan kohe ayam dan sekam bakar, sekam mentah, dengan syarat fermentasi yang betul-betul udah matang, kecuali dia sekam bakarnya tidak usah difermentasi. Jadi fungsi sekam bakar ini sebenarnya sangat banyak juga buat tanaman. Dia bisa mencegah termasuk penyakit jamur, penyakit bakteri pada tanaman. Ini sangat baik. Jadi untuk sekam mentahnya itu kandungan kaliumnya ada walaupun kecil. Jadi sangat banyak manfaatnya juga. Dan kenapa saya menggunakan kohe ayam? Karena kohe ayam dominan dia mengandung unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman pada usia pertumbuhan atau usia vegetatif. Jadi saya menggunakan, jadi untuk setelah proses nanti usia vegetatif, sebaiknya kalau bisa penambahan kohe juga untuk kedepannya, yaitu sebaiknya kohe kambing, karena kohe kambing mengandung kalium dominan kalium. Jadi untuk masa seperti jahe 4 bulan ke atas itu udah memasuki usia generatif, usia pertumbuhan rimpang. Jadi sebaiknya kita melakukan yang dominan dengan pupuk unsur kalium yang lebih tinggi, diselingi dengan unsur-unsur lainnya. Oke,
Jadi setelah kita taruh metannya di awal, sebaiknya kita tabur trichoderma sebelum tanam, atau setelah ditaruh bibit sebelum ditimbun, sebelum ditutupi, sebaiknya disiramkan trichoderma semua keseluruhan dengan cara banyak, dikocor pun bisa atau ditabur pun bisa, yang padat, trichoderma padat. Kalau yang cair ya disiram, sama aja. Oke, jadi ada satu lagi yang saya lewatkan. Jadi sebelum metan itu tadi kita masukkan, setelah masuk dolomit dan pembajakan dan lain-lain, kita melakukan pembersihan lahan atau kita sterilkan lahan kita dulu sebelum kita kasih metan. Ini kita siram dulu dengan H2O2 dengan yang saya pakai dengan kandungan H2O2 yang 3% dengan dosis 1,5 sendok makan dengan 20 liter air. Sebaiknya tidak usah dilebih-lebihkan. Segitu aja dosisnya. Baru setelah berlalu 1 hari atau 24 jam, baru kita masukkan metannya ke jalur-jalur ini. Oke. Sekian. Dan mungkin hanya segitu yang bisa saya bagikan. Untuk kedepannya, mudah-mudahan begitu. Karena untuk saat ini tanaman jahe sangat menjanjikan untuk harganya, terutama tanaman jahe gajah. Oke, jangan lupa dukung video kita dengan cara like, subscribe, komen, kalau bisa di-share. Terima kasih.